Jangan pernah membandingi kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Keduanya bersinar di waktunya mereka masing-masing. Hai guys, dengan Helen. Thank you so much for tuning in. Beberapa hari yang lalu aku baru saja selesai baca buku, sebuah buku international bestseller. Tapi hari ini yang aku pengen sharingkan itu bukan tentang buku ini, tapi tentang tanggapannya aku waktu aku tahu bahwa penulis buku ini berumur sama dengan saya. Yang terjadi adalah waktu itu aku seperti kayak ditampar habis gitu ya, dan aku bertanya pada diri saya, ini orang sudah mencapai sekian, kamu pencapaiannya apa? Dan untuk memperparah keadaan, aku pun kemudian search lagi online dan nyari gitu ya. Dan ternyata orang-orang seperti Cristiano Ronaldo, terus juga Keira Knightley, ini salah satu artis Hollywood, itu mereka juga seumuran dengan aku gitu ya. Dan yang dahsyatnya waktu aku melihat itu, bukannya merasa terpacu untuk mencapai sesuatu seperti mereka, yang ada adalah aku mulai merasa rendah diri. Dan itu luar biasa banget, dan itu terjadi untungnya nggak untuk waktu yang lama gitu ya, mungkin selama beberapa menit waktu aku mulai browsing lebih banyak nama, and then it hits me gitu loh. It hits me that Helen, stop doing that gitu. Aku dari dulu memang paling nggak suka kalau aku tuh dibanding-bandingkan. You know, dari waktu kita masih kecil, kadang-kadang kita dibandingkan dengan saudaranya kita di sekolah dibandingkan dengan teman-temannya kita, apalagi waktu kita mau beranjak remaja, di mana seseorang itu sebenarnya mulai mencari jati dirinya mereka. Mereka mulai membandingkan dengan teman-teman seusianya mereka gitu ya. Aku selalu melihat waktu itu, aku melihat diri aku, kok rambut aku begini, kok tinggi aku begitu, kok begini, pokoknya semua dibandingkan. Bukan hanya itu aja, berapa banyak dari kita waktu kita mempunyai pasangan, akhirnya kita mulai membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Atau bahkan kalau umpamanya yang punya orang tua mulai ngelihat orang tuanya si ini, si itu, kok cara didiknya begitu, orang tua saya kok begini. Atau kalau waktu kita udah punya anak dan kita pun mulai membandingkan antara anak kita dan anak yang lain. Bisa di tempat kerja, dimanapun gitu ya. Waktu itu terjadi, saya pun akhirnya mulai duduk dan refleksi kembali gitu loh. Dan ternyata ada satu orang yang sharing bagus banget. Dia bilang bahwa you know what, semua manusia itu terlahir di dunia dengan sebuah gift. Kita itu terlahir di dunia dengan talentanya kita masing-masing, dengan karakternya kita masing-masing, dengan keunikan kita masing-masing gitu ya. Nggak ada poin untuk saya membandingkan. Contohnya, saya orangnya adalah outgoing dan saya suka melakukan segala kegiatan yang outdoor gitu, kerja-kerja yang keras gitu ya. Istilahnya kalau umpamanya di dapur, saya tuh lebih suka cuci piring daripada memasak gitu. Tapi sebenarnya nggak juga sih, saya sih sukanya makan aja. Tapi poinnya adalah kalau umpamanya saya membandingkan diri saya dengan contohnya seorang saudara saya atau teman saya yang jago masak, jago make up atau apapun gitu ya, yang ada adalah saya akan merasa bahwa hey, look at her gitu, dia bisa melakukan banyak hal sedangkan kok kamu beda banget. Yang ada adalah saya akan merasa nggak puas dengan diri saya sendiri, dan itu sangat tidak bagus untuk pertumbuhan mental saya. Saya ingat banget sekali waktu itu si Aris, anak saya itu masih kecil, mungkin umurnya sekitar 4 atau 5 tahun gitu. Saya lupa dia nggak bisa apa gitu ya, apakah dia nggak bisa, pokoknya dia nggak bisa melakukan sesuatu lah, atau mungkin dia melakukan sesuatu yang harusnya dia nggak lakukan. Tapi yang saya katakan kepada dia adalah, kamu lihat deh, si itu aja nggak gitu loh. Ini yang dia nggak lakukan ini bukan sesuatu yang nggak baik ya, tapi maksudnya gini, mungkin anak itu tuh udah bisa nulis kah, atau udah bisa baca, atau bisa apa gitu ya, dan saya bilang bahwa lihat deh, kamu itu nggak bisa yang itu gitu. Saya lupa exactly what gitu, cuma waktu saya ngomong begitu, saya akhirnya perhatiin gitu ya, mukanya dia kok dia jadi murung gitu ya. Terus then it hits me bahwa Helen, did you just compare, apakah kamu baru saja membandingkan Aris dengan seseorang yang lain gitu. Dan langsung aja aku panggil Aris gitu ya, aku
Waktu itu Aries masih pendek, jadi aku berlutut gitu sejajar sama matanya dia. Aku belajar di sini bahwa kalau orang tua mau berkomunikasi dengan anak atau dengan siapapun, kita harus satu eye level gitu, bukan orang tuanya lebih tinggi gitu ya. Jadi aku bilang, Aries, mami just compare you sama dia gitu ya. Aries suka nggak? And then si Aries itu cuma nunduk aja, terus dia geleng-geleng perlahan-lahan, I know I don't like it. And at that time gitu aku sampai ada merasa bersalah banget. I remember udah hampir mau nangis gitu ya. And then I apologize to her. I said, Aries, mami is so sorry. Mami minta maaf. Mami tahu, mami juga nggak pernah suka dibandingkan. And yet mami did it to you gitu. I'm so sorry gitu. I'm going to perbaiki lagi my action. So yang aku mau bilang itu adalah it feels very good to do that gitu ya, untuk tahu dan sadar bahwa setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing dan kita tuh nggak perlu takut atau kita nggak perlu minder atau apapun gitu. Nah, satu hal lagi yang sebenarnya, satu hal negatif lagi yang terjadi ketika kita mulai membanding-bandingkan orang itu adalah kita akan mempunyai rasa iri hati. Yang terjadi adalah orang yang akhirnya iri hati itu dia jadi tidak bisa mengapresiasi apapun yang dia punya. Setiap yang dia punya itu pasti akan dilihat dan dirasa kurang. Nah, aku tahu ini adalah sebenarnya hal yang mungkin biasa aja gitu ya. Kemarin itu baru aja gitu baru sharing bahwa di kampungnya dia itu ada tetangganya yang kalau umpamanya lihat satu orang beli apa, nanti besoknya dia juga beli gitu loh. Dan mereka waktu beli ini udah nggak mikir apakah mereka bisa mereka punya uang atau enggak, atau besok nanti mau uangnya mau diapain, enggak. Yang penting dia punya, saya juga harus punya gitu loh. Dan ini kan sebenarnya menyebabkan akhirnya jadi pertengkaran di rumah tangga, akhirnya jadi susah secara finansial di masa depannya. Nah, ini adalah habit kecil yang aku pikir kita semua harus aware dengan ini gitu ya. Dan memang harus berjuang sekali untuk setiap hari itu bisa sadar terhadap sikap ini. Oke, jadi kalau sekarang saya mau merubah, itu gimana? Mungkin kamu nanya begitu. Buat aku, yang pertama kali aku lakukan itu adalah aku 100% menerima keadaan diri aku. Aku tahu aku nggak perfect di banyak hal, tapi aku juga tahu bahwa Tuhan menciptakan kelebihan-kelebihan yang lain dalam dirinya aku gitu ya. Aku terima segala kekurangannya aku embrace segala kelemahannya aku, dan aku berfokus untuk improve terus-menerus di kelebihannya aku. Itu nomor satu. Yang kedua adalah belajar untuk bersyukur. Bersyukur untuk semua hal kecil yang kita punya dalam hidupnya kita. Kalau umpamanya kamu berasa bahwa iya tapi kan hidup aku biasa-biasa aja, nggak ada yang perlu disyukurin. Well, you know what? Saya pikir di masa-masa saat ini banyak sekali kita bisa belajar ya, nggak satu hal tentang bersyukur. Kesehatan aja udah luar biasa sekali. Udah pulang punya rumah aja udah oke. Ada family aja dalam rumah itu udah oke banget gitu ya. Aku melihat di tempat-tempat lain di negara-negara yang super maju itu bener-bener kalau di New York gitu ya, seseorang itu bener-bener tinggal seorang diri di dalam apartemennya, dan ya nggak tau lah keluarganya mereka di mana atau apa, tapi kan memang mereka biasa tinggal sendiri. Tapi kita juga tahu bahwa kalau di rumah dengan begitu 2, 3, 4, 5 orang aja kita bisa bilang kalau kita udah bosan banget di rumah sebulan, apalagi kalau tinggal sendiri, ya nggak? Dan yang ketiga yang aku lakukan adalah kasih tahu diri aku bahwa setiap kali saya melihat seseorang yang lebih sukses dari saya, yang mungkin seumuran dengan saya, dalam hal apapun saya akan bilang kepada diri saya sendiri, good for him. Jadi instead of punya rasa bahwa iya dia kan sukses karena begini, sukses karena begitu, no. Aku memutuskan untuk bilang kepada diri saya sendiri untuk congratulate orang itu gitu loh. Dan tahu bahwa setiap sukses yang orang-orang capai,
Terlepas dari bagaimana cara pencapaiannya dia ya, apakah itu mungkin karena koneksinya lah, ataukah itu karena kerja keras, apapun itu, saya akan bilang bahwa good for you. And one day, I will be there too. Oke? Nih lastly, aku mau share aja ini satu orang namanya Susie Kasim, I don't know who she is, tapi dia nulisnya bagus banget. Dia bilang, apapun hasrat Anda, teruskan melakukannya. Jangan buang waktu mengejar kesuksesan atau membandingkan diri Anda dengan orang lain. Setiap bunga mekar dengan kecepatan berbeda. Unggul dalam melakukan apa yang menjadi keinginan Anda dan hanya fokus untuk menyempurnakannya. Akhirnya, orang akan melihat apa yang Anda lakukan dengan hebat. Dan jika Anda benar-benar hebat, kesuksesan akan mengejar Anda. Oke, jadi kalau umpamanya tidak membandingkan dengan kesuksesan orang lain, terus gimana dong? Masa saya hidupnya begini-begini aja? Well, satu hal adalah kalau kamu mau membanding-bandingkan, selalu bandingkan diri kamu dengan diri kamu yang sebelumnya. Set target sendiri, set goal sendiri, set impian-impian kamu sendiri. Bukan perbandingan atas impian kamu, goal kamu dengan goalnya orang lain. Aku tahu sangat gampang sekali untuk mulai membandingkan antara pencapaiannya dia, atau kesuksesan finansialnya dia, atau karirnya dia. But you know what? Hidup itu lebih dari sekedar keuangan saja, kesuksesan aja gitu. Banyak orang itu sukses di bagian sana, tapi mungkin di aspek lain dalam kehidupannya dia nggak sukses. Apakah itu di bidang relationship-nya, apakah itu di bidang family, apakah itu di bidang kesehatan. The easiest way memang untuk membandingkan dari secara finansial. Kenapa? Karena seperti scorecard itu ada nilainya, ya nggak? Kalau kamu mau bandingin duit sama duit, kamu bisa bandingin. Tapi kalau umpamanya kamu mau membandingin secara kesehatan, well, you cannot really do that, can you? Nah, kalau umpamanya membandingin secara family juga susah dibandingin. Tapi poinnya yang aku mau bilang adalah berhenti mengukur kesuksesannya kamu dengan suksesnya orang lain. Berhenti membandingkan yang sesuatu yang dia hebat gitu ya dengan sesuatu yang kamu punya, karena sekali lagi kita semua adalah makhluk yang berbeda, ya. Oke, so itu message-nya hari ini. Thank you so much for watching. Kalau kamu suka dengan message-nya, please like and give a comment di bawah, dan juga subscribe dan share channel ini. Sampai jumpa lagi, bye!